Salam. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Selamat berjumpa dalam Renungan Embun Surgawi. Dan saya mengajak saudara untuk merenungkan firman Tuhan dengan tema hal-hal yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi pencobaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, telah Rasul Petrus mengajar kepada kita bahwa kita sesungguhnya orang yang dipilih oleh Tuhan. Kita orang yang dikuduskan oleh Tuhan. Kita orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Bahkan ketika kita menghadapi pencobaan, sehingga pencobaan itu bersifat sementara hanya untuk memurnikan iman kita. Bahkan kita sudah dipuji oleh Rasul Petrus atas iman kita karena kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Walaupun saya dan saudara tidak pernah melihat Yesus Kristus secara fisik seperti Rasul Petrus. Dan sekarang ini Rasul Petrus mengajar saya dan saudara bagaimana supaya kita menang dalam menghadapi segala tantangan hidup ini dan kita menjadi berhasil sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, Petrus mengajarkan supaya kita selalu menyiapkan akal budi kita. Seperti dikatakan dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 13, sebab itu siapkanlah akal budinya, akal budimu. Sebab itu siapkanlah akal budimu. Apa artinya menyiapkan akal budi itu? Akal budi yang selalu siap, artinya akal budi yang selalu siap untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai anak Tuhan. Akal budi yang selalu siap untuk menahan setiap pencobaan atau tantangan atau ujian yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena semua itu hanya untuk memurnikan iman kita yang bersifat sementara. Kemudian yang kedua, Rasul Petrus mengajar kita supaya waspada. Seperti dikatakan dalam kitab 1 Petrus pasal 13, pasal 1 ayat 13 bagian B. Waspadalah. Apa artinya waspada? Waspada menurut Kamus Bahasa Indonesia artinya adalah selalu berhati-hati dan berjaga-jaga, bersiap siaga senantiasa. Jadi, di dalam hidup ini, saya dan saudara selalu berhati-hati, berjaga-jaga, bersiap siaga, senantiasa untuk dapat mengatasi segala sesuatu yang sedang terjadi atau mungkin akan terjadi dalam hidup dan kehidupan serta pelayan kita, supaya kita dapat mengambil keputusan atau melangkah dengan tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Menurut beberapa penafsir atau para penafsir Alkitab, kata waspada lah berarti hidup yang tidak dikuasai oleh perasaan atau di bawah kontrol perasaan, tetapi perasaan harus tunduk kepada pikiran, dan pikiran yang dikuasai oleh kitab suci. Karena kitab suci atau firman Tuhan itu yang sungguh dapat memberikan hikmat kepada orang-orang yang mengisi pikirannya dengan firman Tuhan, dengan cara membaca, mendengarkan, dan merenungkan secara terus-menerus. Karena memang kitab suci yang sanggup memberi hikmat kepada kita. Seperti dikatakan dalam kitab Mazmur bahwa Taurat Tuhan itu atau firman Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh, dan memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Jadi penting sekali saya dan saudara terus-menerus membaca Alkitab, belajar firman Tuhan, dan merenungkan firman Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus meletakkan seluruh pengharapan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti dikatakan oleh Rasul Petrus, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya, bukan sebagian. Letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas karunia Tuhan yang dianugerahkan kepada kamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Letakkanlah pengharapanmu seluruhnya. Artinya apa? Artinya kita harus menyerahkan seluruh keinginan kita, pengharapan kita kepada Tuhan, dan biarlah kehendak Tuhan yang jadi dan bukan kehendak kita. Tetapi juga kita harus terus-menerus dalam hidup ini terus berharap kepada Tuhan, terus berharap kepada Tuhan walaupun tidak ada dasar untuk berharap secara akal. Tapi kita harus terus berharap hanya dengan dasar, yaitu janji Allah. Karena janji Allah itu iya dan amin. Seperti Abraham yang dia sudah mendapat janji daripada Tuhan
untuk menjadi bangsa yang besar. Tapi sudah 25 tahun janji itu belum menjadi kenyataan karena Abraham pada waktu itu sudah umur 100 tahun. Dan kemudian Sarah sudah 90 tahun. Secara akal sudah tidak punya dasar. Kecuali Abraham hanya punya dasar janji Allah. Maka dia dan Sarah tetap berharap kepada Tuhan. Tetap berharap pada janji Tuhan itu. Sehingga dia pun akhirnya menjadi bangsa yang besar hingga saat ini. Jadi penting sekali Bapak Ibu Saudara untuk dapat mengatasi segala masalah dalam kehidupan kita. Bahkan kita dapat melangkah hidup dengan baik dan berkenan kepada Tuhan. Kalau akal kita selalu bersiap, yaitu bersiap untuk melakukan tugas kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan, selalu bersiap untuk menahan pencobaan yang terjadi dalam kehidupan kita, karena itu sifatnya sementara, hanya untuk memurnikan iman kita dan meletakkan seluruh pengharapan kita kepada Tuhan, supaya kehendak Tuhan yang jadi, dan kita terus-menerus berharap kepada Tuhan. Walaupun secara akal tidak ada dasar untuk berharap, kecuali dasarnya hanyalah janji Tuhan. Karena janji Tuhan itu iya dan amin. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan menyertai kita senantiasa.